بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله
لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى جل شأنه وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat hamdalah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur maka kami akan tambah nikmat itu. Sebagian ulama mengatakan tentang ayat ini bahwa kalimat hamdalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu di antara 3 atau sekian banyak sebab-sebab tertolaknya bala. Salah satu kiat untuk menolak bala selain berdoa, bersedekah, salah satunya adalah banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Benang merahnya bahwa Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur Allah tambah. Kata para ulama, itu artinya tidak mungkin nikmat itu turun bersamaan dengan bala. Maka jika orang pandai bersyukur lalu nikmat itu turun sangat banyak, itu artinya balanya menjauh. Maka kita berusaha untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, di mana poin tambahannya ulama kita mengatakan kalimat hamdalah, dan ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi bahwa kalimat alhamdulillahirabbil alamin adalah salah satu di antara kalimat yang dimaksud oleh ayat al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang akan kekal, sesuatu yang akan kekal dan dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, kita bersalawat kepada Nabi kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, saya diminta untuk mengganti Ustadz Saiful Ansar yang tentu kita sebagai kaum muslimin dan kami secara pribadi sebagai teman sejawat di Istibah merasa bersedih kehilangan, sebab beliau harus berangkat ke Mekah dan mungkin tinggal cukup lama di sana. Dan semua itu dilakukan untuk kebaikan umat. Beliau selain satu kepentingan khusus, tapi yang lainnya adalah untuk mengambil sanad hafalan beliau, ya. Mudah-mudahan bisa memperkuat lagi nanti amunisi orang-orang yang memiliki takhasus dalam bidang Al-Quran. Yang kedua,
host sekalian, bahwa saya tadi lupa titipan pesan beliau. Apakah beliau berhenti di babul qadar tentang takdir, atau beliau berhenti di bab as-sabru alal aqdar, sabar dalam qadar. Jadi saya tadi berpikir kalau begitu saya isi satu bab saja dulu, diulang ke belakang. Satu bab tentang tabarruk, bab man tabarraka bi syajaratin atau nahwi dzalik, atau hajarin wa nahwihima. Bab tentang tabarruk dengan pohon atau batu dan yang semisalnya. Mungkin ikhwan sekalian masih ingat bab itu dan sangat penting. Jauh ke belakang di bab bagian ke-6. Mungkin sudah tahunan ini pembahasannya telah lewat, tapi tidak apa-apa kita mengulangnya, sebab Al-Quran juga isinya pengulangan. Kata orang Padang, lancar gaji karena diulang. Sesuatu itu akan lancar kalau selalu diulang. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita masuk pembahasannya. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk. Nanti kita jelaskan maknanya. Bertabarruk kepada pohon atau bebatuan atau yang semisal dengannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afara'aitumul lata wal uzza, sampai akhir ayat. Kemudian hadisnya, an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dari seorang sahabat yang mulia, Abu Waqid al-Laythi, beliau mengatakan, suatu saat kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke sebuah tempat bernama Hunain yang nanti dikenal dengan nanti perang Hunain yang disebut dalam Al-Quran perang itu. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Saat itu kata Abu Waqid, kami adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Hudatsa'u ahdin, masih dekat hubungan kami dengan kekufuran. Dari situ nanti ada poin yang sangat penting untuk kita jelaskan. Kami baru saja masuk Islam, atau hubungan kami dengan kekufuran masih dekat. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik, jadi dia mau bercerita tentang dirinya. Orang-orang musyrik dulu punya sidrah. Sidrah itu semacam tempat yang bisa jadi batu, bisa pohon, yang mereka tawaf di tempat itu, ya, dan beriktikaf. Dia beriktikaf, duduk di depannya, dan mungkin juga tawaf, ya. Wa yuwati'una wa yanutuna biha aslihatahum. Sidra itu, nanti kita sebut apa maksudnya sidra, di mana orang-orang musyrikin biasa menempatkan pedang-pedang mereka di tempat itu untuk mengambil kekuatan, mengambil berkah dari tempat itu. Yuqalu laha dzatu anwat. Namanya sidra itu disebut sebagai dzatu anwat. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah. Dalam perjalanan menuju Hunain itu kami melewati sebuah tempat yang biasa disebut sebagai sidra. Melewati itu kami bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami juga yang seperti itu, dzatu anwat. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya yang begituan. Kan ini perjalanan mau perang, bawa senjata. Orang-orang musyrik biasa taruh dulu di situ. Ayo. Bagaimana Rasulullah?
Bisa ndak kami dibuatkan begitu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahu akbar. Innaha as-sunan. Sesungguhnya itu adalah contoh yang menjadi sunnah orang-orang terdahulu. Kultum, kalian mengatakan itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Banu Israil li Musa, perkataanmu itu mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan buat kami Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan yang kami bisa sembah, sebagaimana dulu orang-orang sebelum kami punya juga sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian, kata Musa kepada kaumnya, ya menurut penyampaian Rasulullah, kalian adalah kaum yang bodoh. Lalu Rasulullah menyambung, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, ya, perilaku orang-orang sebelum kalian. Begitu teksnya. Sekarang saudara sekalian, kita mulai dari awal pelan-pelan. Kalau nanti model saya menyampaikan ilmunya tidak sama dengan kebiasaan Ustadz, saya dikasih tahu saja. Nanti bapak-bapak tinggal bilang, Ustadz kalau bisa sama dengan Ustadz Saifullah, ya. Karena saya tidak pernah lihat beliau ceramah, dan biasanya juga pun kalau saya lihat kadang-kadang berbeda gayanya orang, lain model lain, gitu kan. Jadi nanti kalau bapak-bapak merasa bahwa kayaknya gayanya Ustadz Saifullah yang bagus dan begitu mau, saya tinggal dikasih tahu. Nanti pekan depan saya datang dengan gayanya, tapi pasti tetap ada perbedaan. Tapi ikuti saja dulu alur saya, cara memberikan materinya. Kalau pas, ya alhamdulillah bisa kita lanjutkan. Babnya adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Kata para ulama, kalimat man tabarraka, siapa yang bertabarruk kepada pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya, mannya itu adalah pertanyaan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Itu pembukaannya. Yang kedua, tabarruk itu asal katanya berkah. Berarti tabarruk itu artinya kalau dibuatkan akar katanya dalam bahasa Arab namanya masdar. Tabarruk artinya meminta berkah. Kalau begitu terjemahannya akan menjadi bab bolehkah meminta-minta berkah kepada pohon atau batu atau yang semisal dengannya atau yang serupa dengannya. Nanti jawabannya di belakang, kita akan jawab di ujung-ujung. Biasa tak? Nanti pertanyaan di belakang-belakang baru kita jawab. Diputar-putar dulu, putar-putar. Pertama yang perlu kita jelaskan kalimat berkah, supaya nanti kita akan jelaskan bab bolehkah meminta berkah. Berkah, ikhwan dan akhwat sekalian, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari dua kosakata. Ya. Berkah. Kalau bahasa Bugisnya berkah apa? Barakah. Berarti mirip yang bahasa Makassar nih. Barakah juga. Bahasa Mandar juga, bahasa saya barakah juga. Yang saya tidak tahu bahasa Tatornya apa kira-kira. Barakah juga kayaknya di barakah. Baik. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Berkah itu berasal dalam bahasa Arab dari dua kata. Yaitu pertama al-buruk. Al-buruk. Buruk.
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ibil falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan salat lalu dia ingin sujud, maka hendaklah dia sujud jangan seperti sujudnya onta. Maka letakkanlah kedua tanganmu dahulu, ya. Setelah itu barulah lutut. Ya. Itu dalil kalimat buruk. Stressingnya adalah disebut sujudnya onta. Saya tidak masuk ke masalah fikihnya, nanti fikihnya yang lain. Masalah nanti mau sujud dengan lutut, dengan tangan, itu urusan lain. Saya cuma datangkan dalilnya bahwa kalimat buruk itu berkah itu dari asal kata buruk, yang kemudian Rasulullah menyebut kalimat buruknya onta, maksudnya sujudnya onta. Kenapa onta yang disebut? Onta itu, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau dia sudah sujud, dia sudah meletakkan tangannya di atas tanah, ya, sudah kayak seperti kita, itu onta susah sekali digeser, susah digeser. Kalau dia sudah duduk begitu, susah digeser. Ya, makanya itulah sebabnya onta itu kalau Idul Kurban mau disembelih, dia tidak disembelih. Dia tidak dibaringkan seperti sapi atau kambing lalu disembelih. Dia itu dinahar, ditusuk. Ditusuk, itu namanya nahar. Fashalli li rabbika wanhar. Bapak bisa lihat di YouTube banyak. Kalau Anda pernah ke Saudi, itu onta diikat saja kaki kirinya diikat belakang, nanti yang tukang jagalnya itu nusuk dari depan. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Itu namanya nahar. Kenapa? Salah satu sebabnya kata para masih kami dulu di Saudi, itu karena onta itu susah sekali dibaringkan untuk diikat terus disembelih. Nah, dari situlah diambil bahwa berkah itu asal katanya buruknya onta, maksudnya onta kalau sudah duduk dia kuat sekali, maka berkah itu artinya sesuatu yang kuat dan tetap. Jadi berkah itu kuat dan tetap. Kalimat kedua, asal kata berkah adalah berasal dari kalimat al-birkatu. Birkah yang bisa bermakna telaga, bisa bermakna kolam air. Nah, kolam air atau telaga, ya, itu isinya air pasti banyak. Nah, dari situlah diambil makna bahwa berkah itu adalah sesuatu yang banyak, melimpah dan bertambah. Dia bertambah. Kalau begitu, kita akan dapatkan satu kesimpulan bahwa berkah itu adalah sesuatu yang kuat, tetap, ya, kuat, tetap, banyak dan melimpah. Itulah sebabnya kalau kita bikin pendekatan, biasa kalau kita lihat saudara-saudara teman-teman tetangga bikin gade-gade di rumahnya, itu awalnya pelan-pelan dari teras, kemudian lama makin berkembang, biasanya kita bilang tuh barakah balukan, barakah artinya karena dia berkembang jadi banyak. Sedikit keluar tapi dia masih makna berkah. Berkah secara khusus disebutkan, definisinya adalah al-barakatu ma wudi'at fi syai'in qalilin idza wudi'at fi syai'in qalilin kafat. Berkah itu ciri-cirinya kalau dia berada pada sesuatu yang kelihatan sedikit, dia mencukupkan, dia cukup. Gara-gara berkah itu dia cukup. Wa idza wudi'at fi syai'in katsirin nafa'at. Kalau berkah itu kalau berada pada sesuatu yang banyak, maka sesuatu yang banyak akibat berkah itu dia menjadi bermanfaat. Atau kalau kita bikinkan kalimat sedikit lebih keren, berkah adalah faktor X yang jika dia berada pada sesuatu yang kelihatan sedikit, maka sedikit itu akan cukup. Dan berkah
adalah faktor X. Jika dia berada pada sesuatu yang banyak itu akan membuat bermanfaat. Ayo, kita kasih contoh sedikit, nanti kita buatkan pola-polanya sedikit belok-belok. Apa? Ustadz lebih suka, minta maaf, lebih suka main belok-belok. Saya Pak lebih suka kalau main bola dulu, atau masih kuat-kuat main bola, saya lebih suka tendangan sudut daripada tendangan penalti. Kalau tendangan penalti dua-duanya tegang, penendangnya dengan penjaga gawang. Tapi kalau tendangan sudut kan santai kita nendangnya tuh, yang tegang cuma penjaga gawang. Bola bisa belok-belok. Baik. Jadi minta maaf ya. Contoh berkah. Kalau kita punya uang misalnya beli martabak, itu martabak berapa potong isinya biasa Pak? Tergantung tipe ya. Kalau dia spesial atau istimewa 14, 12 atau 14, 12 kan, 12, 1, 4, 4, 3, 4, 12. Saya punya anak 5, berarti suami istri saya bertujuh. Berarti harusnya martabak itu 2 potong 1, berarti membutuhkan 14. Tapi karena dia cuma 12 ya, maka alhamdulillah kita bertujuh dalam rumah cukup. Anak tak 2 anak, bapak anak dengan mama anak tak 1 nah cukup. Itu ciri bahwa dia berberkah. Kalau dia berada pada sesuatu yang banyak, dia bermanfaat ya, cepat segera dibagikan ke orang lain. Terlalu banyak ini, terlalu banyak, nanti daripada basi ya, mumpung masih segar-segar kasih orang, maka dia bermanfaat. Itu ciri makanan yang berberkah. Jadi kalau tinggal kibasi makanan tidak berkah kayak gitu. Ya, banyak-banyak beristighfar karena tidak bermanfaat. Baik, sudah. Sekarang berkah itu minimal jenisnya ada 5 macam. Pertama, ada berkah yang berhubungan dengan waktu. Ada berkah yang berhubungan dengan tempat. Ketiga, ada berkah yang berhubungan dengan benda. Ada berkah yang berhubungan dengan orang. Ada berkah yang berhubungan dengan amalan. Kita pecah satu-satu pelan-pelan. Kalau terlalu monoton bisa berhenti Ustaz. Kita mau tanya jawab, silakan. Nanti saya seperti radio sih, tapi jangan seperti televisi ganti channel. Tetap saja di situ, tinggal volumenya yang baik. Pertama, jenis berkah yang berhubungan dengan waktu. Contohnya bulan Ramadan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang berberkah, dan itu berhubungan dengan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, laqad ja'akum syahrun mubarakun, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan berkah, maka itu bulan Ramadan. Waktu yang lain bulan Muharram. Bulan Muharram adalah berkah yang berhubungan dengan waktu, di mana waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak nabi. Jadi bukan cuma satu nabi yang diselamatkan di bulan Muharram ya. Yang terkenal memang Nabi Musa dalam peristiwa tenggelamnya Firaun, tapi Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus ya, bukan ikan hiu toh. Ikan paus, yang betul adalah ikan paus, bukan ikan hiu. Kalau ikan hiu dia makan orang, kalau ikan paus dia besar, dan cukup besar ikan pausnya. Saat itu disebutkan bahwa saya dapat gambar beberapa bulan yang lalu, yang ditengarai bahwa itu tulang-tulang ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus itu sangat besar, dan kita diperlihatkan foto paru-parunya, entah dari mana didapat, tapi memang disebutkan bahwa saking besarnya itu
tulang-tulangnya itu bisa dibuat jadi tiang-tiang rumah atau bikin rumah. Nabi Yunus termasuk beberapa nabi yang lain, termasuk Nabi Nuh itu selamat dari banjir bandang juga di bulan Muharram. Bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Haji dan seterusnya. Ada berkah yang berhubungan dengan tempat. Misalnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, kemudian negeri Syam secara umum dan Mekah secara umum. Masjidil Haram sedikit kita belok sedikit, tapi tentang keberkahan saya kutipkan satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 125, wa ij'alnal baita mathabatan linnas. Mathabah, kalau Bapak lihat terjemahannya, mathabah itu artinya dua. Kalau di situ di terjemahan cuma dikatakan tempat orang berkumpul. Ketika kami jadikan Ka'bah itu tempat orang berkumpul, tapi sebenarnya maknanya adalah, makna pertamanya mathabah artinya tempat di mana pahala menjadi besar dan itu menunjukkan keberkahannya. Kita sedikit hitungan matematika dan ini berita gembira tentang Masjidil Haram sebagai tempat yang berberkah dan pahala di situ, beribadah di situ sangat besar. Kita tahu hadis Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Nurul Iman Tadabuli ini. Jadi satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu kita membutuhkan sholat 100.000 kali di masjid ini. Kalau seandainya MBS Muhammad bin Salman mengumumkan kepada jamaah pengajian Nurul Iman malam Selasa, ya, dipersilahkan terbang ke Saudi, tetapi tinggal saja 24 jam di Mekah dan cuma diperbolehkan sholat wajib selama 5 kali. Pahalanya berapa kali, Pak? 5 kali 100.000, berarti 500.000. 5 kali orang sholat di sana sama dengan 500.000 kali di sini. Kita hitung matematika. Dalam 1 tahun 360 hari, betul ya? Itu hitungan Komariah. Nanti ada bilang 365 Ustaz. Itu 365 hitungan Syamsiah. Dan hitungan kalender yang paling benar adalah hitungan Komariah. Makanya bulan Ramadan itu setiap tahun lebih cepat. Kalau datang tahun berikutnya dia maju 9 sampai 10 hari. Baik, 360 1 tahun 360 hari, kita sholat wajib 5 kali. Berarti 360 kali 5 sama dengan 1.800. Betul. Jago na Ustaz? Ustaz tapi jago matematika? Tidak, sudah aku hitung berkali-kali. Jangan bilang jago na tuh deh. Ustaz LC tapi jago matematika? Tidak, berkali-kali aku hitung itu. Saya pakai 360 kali 5 sama dengan 1.800. 500.000 bagi 1.800 sama dengan 277, sekian tahun. Berarti orang yang sholat di sana 5 kali saja dalam 1 hari, itu kita membutuhkan sholat di Masjid Nurul Iman ini selama 277 tahun lebih untuk bisa menyamai pahala orang yang sholat di sana. Nah, itu berkahnya Masjidil Haram. Gimana Pak? 277 tahun. Siapa Pak yang bisa sholat 277 tahun dari sekarang? Beliau bapak kita tadi cerita-cerita sama saya umur berapa tadi Pak? Umur tak berapa tadi kan? 63. Katanya beliau kalau saya ikut Nabi matinya berarti dapat bonus Pak. Sudah ada bonus. Jadi yang kalau umurnya sekarang 62 tahun 11 bulan 28 hari ya berarti tinggal 2 hari sudah minta pamit. Baik. Itu berkenaan dengan Masjidil Haram. Jadi
berkah yang berhubungan dengan tempat, Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, ya, Syam, negeri Syam secara umum. Dan disebutkan negeri Syam itu, ya, keberkahannya luar biasa. Ya, berdasarkan ayat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu berada di negeri Syam. Dalam hadis yang lain tentang negeri Syam, itu dia menjadi padang mahsyar. Jadi padang mahsyar nanti Pak itu berada di negeri Syam. Nah, cuma ulama berbeda menjelaskan apakah dia di mana. Karena sekarang negeri Syam ada 4. Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. 4 negeri Syam. Ya, nanti kalau ditanya tahu sebelumnya belum ya? Negeri Syam itu 4 sekarang. Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Ya. Dan negeri Syam yang 4 ini adalah negeri yang diberkahi dan dia menjadi negeri yang menjadi padang mahsyar, di mana nanti di negeri Syam itu pula lah Isa alaihissalam akan turun di sebuah masjid bermenara putih, ala manaratil baydha, di menara putih. Dan masjid itu sekarang betul-betul menaranya putih, tapi ulama mengatakan nanti menara putih itu akan dibuat semewah mungkin. Dia akan terbuat dari marmer yang sangat mahal. Ya, dan di situ negeri Syam. Itu berkah yang berhubungan dengan tempat. Dan waktu sudah tempat. Yang ketiga, berkah yang berhubungan dengan benda. Berkah yang berhubungan dengan benda, air Zam-Zam, Ka'bah, ya, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tentang Hajar Aswad, tidak apa-apa. Saya kalau lagi ceramah terus ada yang menyebut sesuatu, biasa otak saya ke situ juga. Tentang Hajar Aswad, Bapak mungkin pernah baca atau pernah dengar penelitian yang disebutkan, katanya orang NASA yang menyebut bahwa Hajar Aswad itu mengandung radiologi. Isinya di dalam itu mengandung radiologi. Berarti persis dengan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah seseorang pernah mencium atau memegang atau melambaikan tangannya atau lewat di hadapan Hajar Aswad kecuali semua orang itu akan terekam oleh Hajar Aswad, dan Hajar Aswad akan menjadi saksi untuk dia nanti. Dan ternyata ditemukan bahwa betul-betul Hajar Aswad itu mengandung radiologi. Ada radiologi dalam merekam semuanya. Dan itu Hajar Aswad dulunya warnanya putih dan dia batu dari surga. Tapi yang hitam itu sebenarnya yang bagi depan. Yang hitam itu depan. Yang Rasulullah SAW mengatakan Hajar Aswad adalah batu dari surga yang warnanya putih. Putihnya lebih bening daripada salju, dan putihnya putih yang sangat indah itu dia semakin hitam disebabkan karena dosa-dosa manusia. Itu berkah yang berhubungan dengan benda. Nanti secara umum kita sebut-sebut ya. Belum masuk di hadisnya tadi. Enggak apa-apa ya. Jam berapa Ustaz waktu salat Isya? Ya. Ada dialog tanya jawab. Udah capek Ustaz ke ceramah. Enggak apa-apa Pak, enggak monoton ya. Enggak monoton. Baik. Kemudian yang keempat, ada berkah yang berhubungan dengan tubuh manusia. Tubuh manusia. Orang, yaitu tubuh semua para nabi. Tubuh semua para nabi itu adalah tubuh yang berberkah, ya. Tentang para nabi, salah satunya disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku manusia yang penuh dengan berkah dimanapun saya berada. Yang lebih hebat adalah tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ya berberkah, dan beliau sendiri mengizinkan untuk menggunakan anggota tubuhnya, sisa kukunya, rambutnya dan segala macam
untuk dipakai untuk orang mendapatkan keberkahan. Makanya nanti kita akan bahas apakah berkah itu bisa pindah atau tidak. Kan nanti biasa lihat orang pergi ke tanah suci yang kemudian diambil sapu tangan lalu dia usap-usap dinding Ka'bah, atau di Madinah dia ambil sapu tangan baru dia usap-usap pintu Masjid Nabawi dan seterusnya. Itu karena ada pemahaman bahwa berkah itu bisa pindah. Ya. Apalagi yang ada artis beberapa tahun lalu saya lihat di televisi itu bangga sekali dan senang sekali dapat hadiah dari pemerintah Arab Saudi potongan kiswah, potongan penutup Ka'bah itu. Ya. Karena setiap tahun kan diganti. Kalau saya tidak salah sekarang 10 tahun terakhir dua kali diganti, bulan haji dan bulan Ramadan, dan itu tidak disimpan, dipotong-potong kemudian dibagikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Kalau ada kenalan pejabat dekat dengan Pak JK, Pak JK sampai sekarang kalau ke Saudi itu biar dia sembunyi, biar beliau sembunyi pasti ketahuan, dan itu langsung kalau didengar oleh pemerintah langsung disambut dengan baik. Saya 2019 lalu diceritakan sama mahasiswa Albir yang selesai di sana, dia bilang saya pernah jadi guide-nya Pak JK Ustaz. Pernah suatu saat imamnya Masjidil Haram itu menunda sholat subuh gara-gara menunggu Pak Yusuf Kalla. Ternyata Pak Yusuf Kalla beliau juga minta maaf karena menunggu cucunya yang lagi nangis itu mau dikasih bangun untuk pergi sholat. Beliau punya kedekatan yang luar biasa dengan mereka. Alhasil tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tubuh yang penuh dengan berkah. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa keringat beliau itu lebih wangi daripada kasturi. Saya lupa wanita siapa ini namanya, apakah dia Ummu Haram atau Ummu Hani atau yang lainnya, yang pernah mendapati Rasulullah SAW sedang tidur di rumahnya di siang hari, kemudian bercucuran keringat beliau. Sang sahabiah yang mulia ini dia ambil wadah lalu dia tampung air keringatnya Rasulullah kaget lalu bilang, "Mahadi, ada apa ini?" Maka wanita itu, sahabiah itu mengatakan, "Maafkan saya wahai Rasulullah, saya minta izin untuk menjadikan keringatmu sebagai biangnya minyak wangi." Jadi justru jadi biangnya minyak wangi, bukan minyak wangi, biangnya memang nanti dicampur dengan minyak wangi supaya dia lebih harum lagi. Yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi adalah darah beliau, tidak boleh. Darah tetap najis sekalipun keluar dari tubuh Rasulullah SAW. Saya lupa sahabat ini suatu saat Rasulullah berbekam, masih ingat hadisnya, pernah ada yang ceritakan Rasulullah suatu saat berbekam, kemudian darahnya yang terkumpul di satu kantong itu dikasih ke sahabat. Sahabat ini, wah luar biasa ini keuntungan besar. Saya disuruh bawa sisa tubuhnya Nabi SAW, dibawa, beliau sembunyi, dia minum darah itu, dia kembali, ketahuan, berubah sedikit wajahnya. Rasulullah mengatakan, la'allaka bala'tahu, sepertinya kau menelan darah saya itu. Dia bilang, iya Rasulullah. Istilahnya kalau pakai bahasa kita, mau ambil berkah. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Darah tetap najis sekalipun keluar dari tubuh Nabi SAW. Tapi semuanya adalah sesuatu yang sangat berkah. Sedikit tentang bau tubuh Rasulullah SAW. Ada sesuatu yang menakjubkan. 2021 dulu, atau masih kencang-kencangnya corona, kita lebih banyak di rumah. Saya sering buka video ceramah beberapa masyayikh. Pas kajiannya Syekh Shalih Al Fauzan, tiba-tiba dibacakan satu kitab yang sampai pada kalimat bahwa sesungguhnya dosa itu berhubungan dengan bau badan seseorang. Allah musta'an. Saya kaget. Dan Shalih Al Fauzan hafizahullah diam sebentar lalu mengatakan, qala na'am, itu betul, bahwa memang dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba ini itu punya hubungan dengan
tubuh manusia. Lalu beliau mengatakan, wa kadzalika ma kana di jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tubuh yang sangat wangi, dan itu berhubungan dengan ketakwaan beliau. Semakin kuat ketakwaan seorang hamba, semakin wangi tubuhnya. Ya, semakin banyak dosanya, semakin bontok badannya. Sekalipun ada takliknya. Sebentar Pak, jangan berpikir macam-macam ya. Saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan. Saya juga punya ilmu telepati. Apa yang ada di pikiran Anda? Beliau mengatakan, wa aglabu dzalika yakunu ba'dal maut. Yakunu ba'dal maut. Yang demikian itu lebih banyak ketika orang sudah mati. Jadi ketika orang mati itu kan ruhnya diangkat. Kalau dia orang soleh, pasti tubuhnya menjadi wangi. Kalau dia orang jahat, maka tubuhnya menjadi busuk. Tetapi beliau masih sambung, wala yamna'u dzalika fi hayatil abdi, dan tidak menghalangi itu terjadi dalam kehidupan seorang hamba. Dan itu terbukti pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong jangan langsung berpikir, kalau semakin kacik-kati ya berarti semakin banyak dosa. Nah itu kadang-kadang ya berhubungan dengan makanan. Kalau bau tubuh itu kan ada hubungannya dengan makanan, dan dia berhubungan dengan lambung dan seterusnya. Yang terakhir ya, yang kelima berkah yang berhubungan dengan amalan. Maka berkah yang berhubungan dengan amalan, semua umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, semua amalan baiknya, amalan solehnya, itulah amalan yang berberkah. Amalan yang berberkah. Kalau amalannya adalah amalan soleh, maka amalan itu akan berberkah. Nanti pertanyaannya kita buatkan, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Apakah berkah-berkah itu yang berkaitan dengan tempat, waktu, benda, kemudian tubuh orang, dan amalan soleh itu bisa berpindah ke orang lain, ya, atau pindah ke tempat yang lain, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang datang ke sebuah tempat kemudian mengambil berkah, dan itu nanti menjadi dasar penjelasan kita tentang hadis tadi, tentang sahabat yang bercerita, Abu Waqid Al-Laythi, bahwa dia itu dulu di zaman masih musyrik itu biasa mendapati orang-orang itu kalau mau pergi perang, dia letakkan dulu pedangnya di sebuah tempat yang bernama Sidrah, supaya pedangnya itu berberkah. Istilahnya modelnya dulu keris empu gandring yang harus buatkan ritual-ritual tertentu supaya dia berberkah dan dia menjadi sakti, ya, menjadi sakti mandraguna, ya. Ya, dan memang ternyata ada juga orang namanya mandra yang cukup berguna, ada juga yang tidak berguna, ya. Mudah-mudahan sekira demikian ya. Suatu saat insyaallah Allah mengizinkan ke depan, kalau panjang umur, kita melanjutkan pembahasan ini, dan nanti setelah selesai baru kita lanjutkan pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz kita. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan